kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat mengikuti proses pembelajaran hari ini. Di dalam situasi yang sekarang ini tidak bagus karena sedang terjadi pandemi virus corona yang sekarang ini menyebar ke seluruh dunia. Makanya dari itu kita sebagai siswa harus menjaga kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan kita, terutama kebersihan di rumah dulu kita. Maka baru kebersihan di dalam lingkungan di sekitar kita. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa cukup di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, judul pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pengukuran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari pengukuran. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan besaran yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur. Ya, baiklah. Ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari pengukuran. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan besaran yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Pak. Di sini siapa tahu apa itu pengukuran? Olivia, apakah tahu apa itu pengukuran? Belum tahu, Pak. Ya, pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran dan satuan. Inilah pengertian dari pengukuran. Apakah Olivia sudah tahu apa itu pengukuran? Sudah, Pak. Coba dibaca, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dan apa itu, Pak? Suatu besaran dan satuan. Ya, itu adalah pengertian pengukuran. Di sini Bapak akan bertanya, apakah kalian pernah melihat tukang jahit melakukan pengukuran kepada pelanggannya atau customernya? Kenapa harus dilakukan pengukuran? Pernah, Pak. Kenapa harus dilakukan pengukuran? Supaya ukurannya pas, Pak. Ya, supaya ukurannya pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit, makanya dilakukan pengukuran. Iya, Pak. Makanya di sini kita harus belajar itu apa itu pengukuran agar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan sekitar kita. Ya, baiklah. Di sini Bapak akan membagikan EKPD kepada kalian. Ya, Pak. Coba dilihat dulu apa saja yang tidak mengerti tentang EKPD tersebut. Coba dilihat sebelum kalian mengerjakan apa yang sudah Bapak siapkan di belakangnya. Soalnya apa, Pak?
Itu soalnya yang hasil pengukuran itu ada 4 soalnya. Di sini Bapak akan menjelaskan cara kerja untuk mengerjakan EKPD ini. Karena EKPD ini kita akan melakukan pengukuran. Cara kerja yang pertama yaitu ukurlah panjang pensil dan buku menggunakan penggaris. Di sini Bapak sudah menyiapkan penggaris, buku, dan penghapus. Di sini Bapak akan menunjuk kalian satu persatu ke depan untuk mengukur panjang dari benda yang sudah Bapak siapkan. Yang kedua, catatlah hasil pengukuran yang sudah kalian lakukan di dalam tabel pengamatan yang sudah Bapak siapkan. Coba Alifiyah ke depan untuk melakukan pengukuran tentang mengukur panjang meja Ya Pak. dan penggaris. Coba kalian melakukan pengukuran. Nanti hasilnya dicatat di tabel yang sudah Bapak siapkan. Udah Pak. Ya. Terus Coba dicatat. diukur, cuman bukunya diukur Pak. Pensil lagi. Pensil. Udah Pak. Ya. Coba hasil pengamatannya dibuat di belakangnya itu berapa panjangnya, berapa panjang pensilnya, berapa panjang bukunya. Coba dicatat. Di sini Bapak akan menilai kekompakan dari kalian waktu mengerjakan EKPD ini yaitu 5 menit. Setelah kalian nonton pengukuran itu, apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil pengukuran yang telah kalian lakukan? Coba Alifiyah mempresentasikan ke depan mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi kalian. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kelompok 1. Saya ingin membacakan hasil pengukuran kami tadi. Objek yang diukur dan hasil pengukuran. Yang pertama pensil, panjangnya 14,5 cm dan buku 20 cm. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil pengukuran? Kami dapat menyimpulkan pensil dan buku merupakan benda yang dapat diukur dengan menggunakan penggaris atau hasil dari pengukurannya baku. Mungkin itu saja hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok pertama yang diwakili oleh Alifiyah. Silakan duduk Alifiyah. Ya Pak. Ya, di sini Bapak akan menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Alifiyah yang mewakili kelompok 1. Jadi kalau kita melakukan jadi Bapak akan jelaskan sedikit apa itu yang dijelaskan pengukuran tadi. Di dalam pengukuran itu ada besaran dan ada satuan. Alifiyah, apakah tahu apa itu besaran? Belum Pak. Ya. Belum, ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Contohnya seperti meja ini kan sesuatu yang dapat diukur. Ya. Kalau satuan itu adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Pembanding dalam suatu pengukuran. Contohnya seperti Yoni mengukur tinggi Alifiyah 172 cm.
yang disebut besarannya itu adalah 172 cm. Nah, yang disebut dengan satuannya adalah cm. Apakah Alika sekarang sudah tahu kalau Bapak menyediakan soal seperti ini? Apakah sudah tahu? Insya Allah sudah Pak. Ya, baiklah. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Amin. Di sini Bapak menanyakan apa saja contoh seperti alat ukur yang kalian ketahui. Coba lihat ya, apa saja sih contoh alat ukur yang kamu ketahui? Penggaris Pak. Ya, contoh alat ukur itu seperti contoh alat ukur seperti yang pertama penggaris. Lagi ya, apa yang kamu ketahui? Meteran Pak. Ya, meteran. Meteran. Yang ketiga seperti termometer. Termometer. Yang keempat stopas. Kalau termometer digunakan untuk mengukur apa, Olivia? Suhu Pak. Ya, untuk mengukur suhu badan. Kalau stopas untuk apa, Olivia? Waktu Pak. Ya, untuk mengukur waktu. Kalau penggaris, Panjang Pak. ya untuk mengukur panjang suatu benda. Ya, ini bisa Bapak hapus ya. Karena kan kalian catat. Ya Pak, udah. Ya, ya. Pak airnya Pak. Ya. Pindahkan aja. Kita geser sedikit ya, tidak jumpa. Contoh yang tidak dapat diukur apa ya? Belum tahu Pak. Ya, belum tahu. Di sini Bapak menjelaskan seperti contoh yang tidak dapat diukur. Diukur yang pertama seperti perasaan. Perasaan itu siapapun yang tidak bisa mengukurnya perasaan seseorang itu. Tidak ada alat ukur di dunia ini yang dapat mengukur perasaan seseorang. Ya Pak. Perasaan. Yang kedua seperti kesenangan. Yang ketiga seperti kesedihan. Itu ada sesuatu yang tidak dapat diukur. Kalau air itu bisa diukur, kalau dimasukkan ke dalam suatu wadah itu bisa diukur air itu. Tapi kalau tidak bisa, kalau tidak dimasukkan itu tidak bisa diukur. Sudah mengerti ya apa saja yang tidak dapat diukur? Udah Pak. Coba sebutkan apa saja yang tidak dapat diukur. Perasaan. Nah, perasaan, terus Kesenangan. kesenangan, terus Kesedihan. kesedihan. Itu cuma Pak. Iya. Baiklah, kalian sudah mengerti sedikit apa itu pengukuran. Pengukuran itu ada baku dan tidak baku. Pengukuran yang baku sepertinya contohnya seperti mistar tadi, mistar, mikrometer, apalagi contohnya jangka sorong, dan masih banyak lagi. Yang pengukuran yang tidak baku itu ya seperti jengkal dan hasta. Kalau orang dulu orang melakukan pengukuran itu seperti jengkal, hasta, kan ibu kalian pernah melakukan tentang jengkal dan hasta. Ya, Pak. Melakukan pengukuran seperti mengayam tiga kan melakukan pengukuran dengan
hasta, betul ya? Betul, Pak. Ya. Ya baiklah, karena kalian sudah mengetahui apa itu pengertian pengukuran yang dapat diukur, pengukuran yang baku dan tidak baku, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Di sini saja, di sini Bapak, kita dalam materi ini dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, di sini kita akan sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah suatu proses membandingkan ya, suatu besaran dengan satuan. satu lain. Ya. Kalau Mister ini merupakan alat ukur baku atau non baku? Baku, Pak. Kenapa alat ukur baku Mister ini? Karena dia istilahnya apanya terukur. Ya. Angkanya. Kalau digunakan orang lain hasilnya tetap sama. Ya. Kalau seperti pengukuran tidak baku seperti hasta, kalau orang kecil mengukurnya itu tidak akan sama dengan orang dewasa. Ya, Pak. Makanya ini disebut dengan seperti pengukuran baku. Contoh alat ukur baku apa saja ya? Meter, Pak. Meter, terus Termometer. ya termometer, Watch. stopwatch, Ruler, Pak, atau penggaris. iya ruler atau penggaris. Yang tidak baku, coba sebutkan Alif ya. Jengkal. Iya jengkal, Dan hasta. hasta. Di sini Bapak ingin kalian membuat catatan tentang pengukuran di buku tulis kalian. Ya, Pak. Bapak akan menulisnya setelah masuk nanti. Iya, Pak. Nanti di rumah tolong dibaca-baca tentang materi selanjutnya, yaitu dengan pengukuran dengan satuan baku dan non baku. Ya, Pak. Dibaca-baca di rumah, nanti Bapak akan menanyakan sesudah masuk nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi kalau kita melakukan pengukuran itu harus dengan pengukuran yang baku, karena pengukuran baku itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti timbangan itu merupakan salah satu contoh alat ukur baku. Kalau kita berjualan, kita harus menggunakan pengukuran itu agar konsumen yang membeli barang dari kita tidak dirugikan dan kita pula tidak mendapatkan dosa karena melakukan karena kita curang kepada pembeli tersebut. Di sini baiklah, mungkin materi kita pada hari ini cukup itu saja. Bapak ingin ngasih tahu kepada kalian bahwa dunia ini sekarang tidak lagi aman karena terjadi virus corona. Maka dari sini Bapak mengajak kalian untuk menjaga kebersihan di dalam diri kalian sendiri